ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh, goblok, tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending yang ketiga. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Jalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah, saudara. Kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah hadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak, saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita.
Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan. Saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba, setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir, saudara, bantu aku pilih outfit buat ngedit yuk. Menurut kamu mending pakai yang mana? Pakai atasan tuh in one yang cantik, pada umur 4 tahun, saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'd. Nabi sedang main-main dengan anak-anak lain. Dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Jika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak-anak ini mengadu ke rumah, Muhammad sudah dibunuh. Anak-anak itu melihat, lari pulang ke rumah ibu Halimatus Sa'diyah, Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi SAW berubah raut wajahnya. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah
atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai itu, kewajiban penceramah memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada umat, kepada pendengar sesuai dengan akal mereka untuk menerima penjelasan dan penyampaian tersebut. Sekarang kalau ada ustadz, kiai, dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan hati. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, gak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh, goblok, tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending yang ketiga. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. 4 tahun saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'd. Nabi sedang main-main dengan anak-anak lain. Dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Jika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak-anak ini mengadu ke rumah, Muhammad sudah dibunuh. Anak-anak itu melihat, lari pulang ke rumah ibu Halimatus Sa'diyah, Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi SAW berubah raut wajahnya. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah
atau guru siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai itu, kewajiban penceramah memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada umat, kepada pendengar sesuai dengan akal mereka untuk menerima penjelasan dan penyampaian tersebut. Sekarang kalau ada ustadz, kiai, dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan hati. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, gak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Kita sudah menyaksikan tadi yang mana yang pertama ada Habib Bahar ya, menasehati Ustadz Abdus Somad ya, yang mana kata Habib Bahar bicaranya kasar seperti itu ya Bapak Ibu, sampai mengeluarkan kata-kata kasar, ada kata-kata goblok, tolol seperti itu ya. Padahal itu ke Ustadz ya. Entah kenapa Habib Bahar bicara seperti itu, apakah emang ya emang si Ustadznya salah gitu, karena pembahasannya kurang tepat ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Habib Bahar bin Smith. Oke, itu dia, semoga bisa diambil ilmunya ya dari Ustadz Abdus Somad. Dan tadi juga ada Habib Rizik Syihab ya, penyampaian ceramah di aksi 212. Oke, see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.